Pemirsa, apa yang Anda saksikan selama ini di panggung Dangdut Akademi 7? Benarkah murni adu bakat? Atau justru panggung yang telah diskenariokan? Sebuah pengakuan mengejutkan dari juri internal membuka tabir gelap di balik layar DA7. Ia menyebut ada tekanan, pilihan yang diarahkan, bahkan satu nama yang dikorbankan, Arbil. Peserta dengan kemampuan vokal kuat ini disebut tersingkir bukan karena suara, melainkan karena cerita. Jika benar, ini bukan sekedar kontroversi, tapi pengkhianatan terhadap mimpi. Malam ini, kami akan mengungkap fakta, reaksi publik, dan dampaknya bagi dunia hiburan tanah air. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa dunia hiburan kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan serius yang datang dari internal ajang Dangdut Akademi 7, DA7. Seorang juri yang selama ini dikenal memiliki reputasi jujur dan profesional, akhirnya buka suara mengenai dugaan skenario yang disebut telah berlangsung di balik layar kompetisi tersebut. Pengakuan ini bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan integritas ajang pencarian bakat yang selama ini dipercaya jutaan penonton. Pernyataan tersebut menyebut adanya pengarahan tertentu yang tidak ditampilkan ke publik, serta keputusan-keputusan yang tidak sepenuhnya berangkat dari kualitas musik peserta. Sebagai ajang yang mengusung mimpi dan perjuangan anak muda, DA7 kini berada dalam sorotan tajam. Fakta ini menjadi penting karena selama bertahun-tahun, ajang serupa dipersepsikan sebagai wadah murni bagi bakat, bukan panggung rekayasa. Ketika pengakuan ini disampaikan ke publik, gelombang reaksi pun tak terhindarkan, menandai awal dari krisis kepercayaan yang serius. Dari hasil penelusuran kami, sang juri mengungkap bahwa tekanan yang diterima bukan bersifat kasual, melainkan sistematis. Ia menyebut bahwa dalam beberapa momen penting, juri tidak sepenuhnya bebas memberikan penilaian berdasarkan aspek musikalitas. Ada arahan tertentu yang harus diikuti demi kepentingan produksi acara. Tekanan ini datang dalam berbagai bentuk, mulai dari diskusi tertutup hingga sinyal nonverbal yang mengarah pada keputusan tertentu. Situasi tersebut menciptakan dilema etis bagi juri yang sejatinya berperan sebagai penjaga kualitas. Dalam konteks jurnalistik, fakta ini menjadi krusial karena menunjukkan adanya konflik kepentingan antara idealisme seni dan kepentingan industri hiburan. Penonton yang menyaksikan komentar juri di layar kaca tak pernah mengetahui adanya tekanan tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu pertanyaan, sejauh mana penilaian di DA7 benar-benar objektif? Ketika juri sendiri merasa terpaksa, maka hasil kompetisi pun patut dievaluasi ulang. Salah satu poin paling kontroversial dalam pengakuan tersebut adalah adanya dugaan bahwa juri dipaksa memilih peserta dengan latar belakang non-musik. Alasan dibalik kebijakan ini disebut bukan karena potensi vokal, melainkan demi membangun narasi drama yang dianggap lebih menarik secara televisi. Dari sudut pandang reporter, hal ini mengindikasikan pergeseran tujuan kompetisi dari pencarian bakat menjadi penciptaan tontonan semata. Peserta dengan kisah hidup yang dramatis dinilai lebih menjual dibandingkan mereka yang memiliki kualitas teknik bernyanyi lebih matang. Praktik ini, jika benar terjadi, berpotensi merugikan peserta berbakat yang datang dengan harapan bersaing secara adil. Lebih jauh, pola semacam ini beresiko mengaburkan esensi seni dangdut itu sendiri. Ketika cerita lebih diutamakan daripada suara, maka kompetisi kehilangan ruh utamanya. Nama Arbil muncul sebagai simbol dari dugaan ketidakadilan tersebut. Berdasarkan keterangan juri dan pengamatan publik, Arbil dikenal sebagai peserta dengan kemampuan vokal kuat dan konsistensi penampilan. Namun dalam salah satu malam penentuan, hasil yang diumumkan justru berbanding terbalik dengan ekspektasi banyak pihak. Dari sudut pandang jurnalistik, kasus Arbil menjadi penting karena mencerminkan dampak nyata dari dugaan skenario. Ia bukan sekedar nama, melainkan representasi dari mimpi yang terancam oleh sistem yang tak transparan. Reaksi Arbil yang tetap tenang di atas panggung, meski jelas terpukul, menjadi momen emosional yang membekas di benak penonton. Banyak pihak menilai bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan performa malam itu, sehingga kecurigaan publik semakin menguat. Sebagai reporter yang mengamati rekaman siaran, terdapat sejumlah detail nonverbal yang patut dicatat. Beberapa juri terlihat ragu saat menyampaikan komentar, bahkan cenderung menghindari kontak mata. Gestur ini menjadi sorotan karena tidak lazim dalam situasi penilaian normal. Studio yang biasanya riuh mendadak hening ketika keputusan diumumkan. Reaksi ini bukan hanya datang dari penonton, tetapi juga dari kru dan peserta lain. Atmosfer tersebut memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam jurnalisme, bahasa tubuh seringkali menjadi petunjuk penting atas situasi yang tidak terucap.
Dalam konteks DA7, detail-detail ini menjadi potongan puzzle yang menambah bobot dugaan skenario. Tak lama setelah pengakuan juri mencuat, media sosial langsung dipenuhi reaksi publik. Tagar dukungan untuk Arbil bermunculan dan menjadi perbincangan luas. Dari pemantauan kami, mayoritas komentar menyoroti kekecewaan terhadap sistem kompetisi. Penonton merasa dikhianati karena apa yang mereka saksikan selama ini dianggap tidak sepenuhnya jujur. Reaksi ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan publik terhadap ajang pencarian bakat, sekaligus betapa rapuhnya kepercayaan tersebut ketika isu manipulasi muncul. Media sosial berperan sebagai ruang pengadilan publik, di mana opini berkembang dengan cepat dan masif. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa kasus DA7 bukan sekadar isu internal, melainkan persoalan kepercayaan publik. Dalam keterangannya, sang juri menegaskan bahwa keputusannya untuk berbicara bukan didorong oleh sensasi. Ia mengaku memikul rasa bersalah yang berat terhadap peserta yang dirugikan. Dari perspektif reporter, pengakuan ini menunjukkan konflik batin yang mendalam. Ia berada di persimpangan antara loyalitas profesional dan tanggung jawab moral. Keputusan untuk membuka suara tentu memiliki resiko, termasuk konsekuensi kontrak dan reputasi. Namun, langkah ini justru memperkuat kredibilitas pernyataannya di mata publik. Dalam dunia jurnalistik, motif narasumber menjadi elemen penting dalam menilai keabsahan informasi. Dan dalam kasus ini, motif kejujuran menjadi sorotan utama. Pihak produksi DA7 telah memberikan klarifikasi resmi dengan menyatakan bahwa semua keputusan dilakukan sesuai aturan. Namun, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Banyak pihak menilai penjelasan tersebut bersifat normatif dan tidak menjawab inti persoalan. Dari sudut pandang peliputan, pernyataan resmi ini justru membuka ruang pertanyaan lanjutan. Publik menuntut transparansi yang lebih konkret, bukan sekadar penegasan sepihak. Ketika klarifikasi tidak disertai data atau mekanisme yang jelas, maka keraguan publik cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi krisis yang terbuka dalam industri hiburan. Kasus ini juga menyoroti dampak psikologis yang dialami peserta. Arbil dan peserta lain yang diduga dirugikan menghadapi tekanan mental yang tidak ringan. Dalam dunia jurnalistik, aspek kemanusiaan menjadi perhatian utama. Kompetisi bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang mimpi dan masa depan. Kekecewaan mendalam berpotensi meninggalkan trauma, terutama bagi peserta muda. Namun, di sisi lain, dukungan publik justru membuka peluang baru bagi Arbil. Sejumlah tawaran tampil di luar ajang kompetisi mulai berdatangan, membuktikan bahwa bakat sejati tetap menemukan jalannya. Sebagai penutup laporan ini, kasus DA7 menjadi refleksi penting bagi industri hiburan Indonesia. Dugaan skenario membuka diskusi luas mengenai etika, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam ajang pencarian bakat. Publik kini menuntut perubahan nyata, bukan sekedar pernyataan. Harapan besar disematkan agar kompetisi ke depan benar-benar menjadi panggung adil bagi bakat, bukan sekedar mesin rating. Kisah Arbil menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap layar kaca, ada mimpi manusia yang harus dijaga. Bagi industri, ini adalah momentum untuk berbenah dan mengembalikan kepercayaan yang mulai terkikis.